semoga kita selesai dan kembali ke sekolah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama dulu kepada ketua kelasnya. Silakan disiapkan. Mari kawan-kawan kita sebelum mulai pelajaran dari berdoa. Merupakan jamak dari kata asal, yang artinya itu secara bahasa itu adalah asal, sumber, pokok, pusat ataupun kaidah. Nah, kalau fikih itu artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang ditemukan dari dalil yang tafsiri. Nah, jadi dapat kita kesimpulan bahwasanya usul fikih itu adalah pedoman atau aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fikih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum-hukum syara'. Jadi apa tadi pembentukan usul fikih? Pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fikih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya. Nah, sampai sini kamu ngerti apa itu pengertian usul fikih? Jadi kita masuk kepada sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada dua, yang pertama ada mutlaq dan mutlaq. Yang mutlaq ini juga terbagi kepada 4. Nah, yang mutlaq ini terbagi juga kepada 5 bagian. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu kepada mutlaq. Apa aja pembagian mutlaq? Cuma ini. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas, Bu. Nah, ya. Pembagian dari mutlaq itu ada 4 buah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Pertama itu kita masuk kepada Al-Quran. Coba bacakan Fani. Apa itu Al-Quran? Al-Quran tidak lain dan tidak bukan. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam, menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Iya, Al-Quran itu merupakan sumber hukum pertama dan juga utama dalam Islam. Nah, sumber hukum keduanya yaitu hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, takrir dari Nabi Muhammad SAW, baik dari sebelum beliau diutus menjadi rasul maupun sudah beliau diutus menjadi rasul. Yang ketiga itu ada ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para masyarakat hukum Islam pada suatu masa atau suatu perkara hukum syara'. Jadi itu ketetapan para ulama yang disepakati. Nah, itu yang disebut dengan ijma'. Yang selanjutnya terakhir itu ada qiyas. Qiyas itu menghubungkan satu hukum yang sudah ada dengan maksudnya menghubungkan atau melakukan ketentuan hukum. Contoh qiyas itu seperti misalkan khamar. Itu kan hukumnya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, menghubungkan itu dengan hukum
Islam. Yang ketiga ada masalah musalah. Coba bacakan Kak Uksa. Uksa. Masalah mursalah adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemaslahatan secara bebas, mutlak atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat secara spesifik. Ya, masalah itu metode pengambilan hukum dengan prinsip kemaslahatan. Misalkan masalah satu berarti mengambil hukum yang bisa itu apa baik untuk semua. Masalah itu. Yang B, metode untuk manfaat ulang. Iya. Jadi Jadi masalah itu pengambilan hukum yang hukum itu bermanfaat untuk semua orang, bermanfaat atau kebaikannya untuk umat Islam. Nah, yang ketiga itu ada istishab. Coba bacakan Fazi, apa itu istishab? Istishab itu adalah hukum berdasarkan berlangsungnya sesuatu pada kondisinya di masa lampau sehingga ada dalil yang mengubahkan atau dari kata lain. Tepatnya itu hukum yang ada masa lampau hingga ada dalil yang mengubahnya. Oke, apa tadi istishab itu hukum berdasarkan berlangsungnya sesuatu pada kondisinya di masa lampau hingga ada dalil yang mengubahnya. Contohnya itu seperti kalau dulu itu nggak boleh kan seorang wanita itu berziarah kubur. Nah, sampai ada setelahnya itu dalil yang membolehkan bahwasanya wanita itu boleh berziarah kubur. Jadi istishab. Yang keempat itu ada urf. Urf itu hal-hal yang dibiasakan dan menjadi acuan manusia dalam perkara kehidupan dan muamalah mereka. Berarti urf itu sama juga dengan adat kebiasaan. Tapi ada juga orang yang mendefinisikan bahwasanya urf itu di mana setiap urf itu adalah adat, tapi setiap adat itu bukan berarti dia urf. Yang kelima itu ada qaul sahabi, yaitu pendapat sahabat Rasulullah tentang sesuatu yang khusus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi qaul sahabi itu bisa dikatakan sebagai pendapat atau keputusan dari para sahabat mengenai suatu badan hukum. Nah, sampai sini mengerti tentang sumber Islam. Nah, apa aja tadi sumber Islam? Ada mutafak, itu apa aja tadi? Nah, selanjutnya itu ada sejarah usul fikih. Nah, pada masa yang pertama itu masuk pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini perumusan fikih sebenarnya sudah dimulai langsung sudah wafatnya Nabi, yaitu pada periode sahabat. Pada sahabat itu di antara itu ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan juga Ibnu Mas'ud. Umpamanya pada waktu mengemukakan pendapatnya tentang hukum sebenarnya sudah menggunakan akhlak atau pedoman dalam merumuskan hukum, meskipun secara jelas mereka tidak mengungkapkannya demikian. Nah, kedua sejarah usul fikih pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini masalah hukum yang muncul semakin kompleks karena sudah wafatnya Nabi Muhammad. Seiring dengan perkembangan zaman pun para tabi'in melakukan istihad secara fikih halnya yang telah dilakukan oleh para sahabat. Nah, yang ketiga itu pada masa Imam Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i ini metode istihad itu menjadi lebih jelas lagi pada masa setelah tabi'in, yaitu pada masa Imam Mujtahid, Imam Syafi'i dan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada pada masa pembukaan usul fikih, yang mana pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i beliau berperan dalam
fikih yang menyebabkan perbedaan dalam fikih. Nah, sebagian ulama juga yang kebanyakan mengikut Imam Syafi'i mencoba mengembangkan usul fikih Syafi'i dengan cara mensyarahkan dan menunjukkan yang bersifat garis besar, mempercayakan pokok intiran dari Imam Syafi'i. Oke, dari sini semuanya anak-anak sudah paham? Oke, Ibu ada sedikit evaluasi. Boleh jemput. Cepat ya. Nah, siapa yang mau mencoba ke depan? Aku salah. Jadi, dia mudah-mudah kok. Jadi saya kalau kenal ya. Ini. Ada dulu. Mau nomor? Nah, di sini Nah, apa pengertian dari urf? Urf itu adalah adat atau kebiasaan pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, benar.